Presiden FSPMI Bung Riden. Politik adalah tentang momentum, betul sekali. Politik adalah tentang momentum. Kita tertinggal oleh momentum itu, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Hari ini saudara, isyhadu, kau persaksikan, apapun agamamu, isyhadu, kau persaksikan. Ini adalah titik balik kita ingin merubah negeri ini. Catat nih sejarah nih, tim media perjuangan ya, pijar, kau catat sejarah ini semua. Garda Metal, ya, kemudian juga kawan-kawan Jamkes Watch, kau catat sejarahnya di gedung ini. Ini hotel menjadi sejarah titik balik. Hari ini rapat pimpinan FSPMI, setelah FSPMI berumur sekitar 34 tahun, 24 tahun. Sejarah sedang ditulis oleh kawan-kawan FSPMI. Sejarah sedang ditata ulang tentang republik ini. Dan sejarah kita ingin menentukan tentang jalan kaum buruh, kaum proletar, kaum yang terpinggirkan, kaum yang selalu dimarginalkan, kaum yang selalu dipanggil ketika pemilu, dipunggungi setelah pemilu. Cerita itu sedang kita toreh sendiri. Cerita itu tentang kita buat sendiri, lembaran demi lembaran sejarah, di mana Indonesia yang dicita-citakan oleh kaum proletar, kaum buruh, kaum yang termarginalkan, bahwa pasukan buruh, laskar buruh, orang-orang yang selalu ditinggalkan, ingin mencatat sejarahnya, masuk ke dalam parlemen, memimpin negara Republik Indonesia ini, kawan-kawan semua. Ini bukan tentang mimpi kosong. Ini bukan tentang cerita yang dibuat-buat, dan bukan sekedar harapan bagaikan mimpi yang tak pernah terwujud. Ini adalah tentang halaman demi halaman yang ingin kita tulis melalui tempat yang semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi yang memberkati sesuai agama kita masing-masing, akan kita tulis tentang sejarah Indonesia. Kita sedang mencatat lembaran demi lembaran republik ini. 24 tahun. Ini cita-cita saya waktu saya masuk ke SPMI. Sebelum saya ke SPMI 92, saya masuk ke dalam gerakan buruh. Waktu itu SPSI. Saya bercerita sama Bung Foni. Bung Foni itu sekretaris saya waktu itu di PUK SPSI, SPLM Kota Bumi. Saya bercerita sama Foni dan Pak Abdullah dan almarhum Pak Said. Kenapa buruh itu di Orde Baru waktu itu selalu terpinggirkan? Tidak berdaya menghadapi kenaikan upah, padahal dia bekerja. Tidak ada sistem jaminan sosial, padahal dia berkontribusi untuk pajak negara. Para buruh adalah orang-orang yang mempunyai daya beli sehingga ekonomi bisa tumbuh. Mereka yang menghidupkan roda-roda produksi sehingga barang-barang bisa dijual dan dinikmati oleh masyarakat. Tapi dirinya sendiri tidak bisa menentukan berapa upah yang dia dapat. Bagaimana kalau nanti dia pensiun atau dia ter-PHK, apa perlindungan negara kepadanya? Dia tidak bisa menentukan kapan dia bisa masuk bekerja, kapan dia bisa beli rumah, kapan dia bisa beli kendaraan, kapan dia bisa menyekolahkan anaknya. Padahal dia adalah kelompok yang menentukan daya beli sistem ekonomi negara. Mengapa 30 tahun yang lalu pertanyaan itu muncul pada saya? Mengapa di negara-negara Eropa, di negara-negara di mana buruh berkuasa dengan sistem politiknya, dengan partai yang mereka buat, mereka bisa menentukan berapa upah yang harus diberikan kepada mereka? Karena mereka adalah pembayar pajak, mereka adalah orang-orang sekelompok komunitas yang punya daya beli, dan mereka bisa menghentikan roda-roda produksi, mereka bisa menghentikan mesin-mesin produksi. Dan pada saat itu negara lumpuh. 30 tahun.
30 tahun itu cita-cita saya. 92, 30 tahun kan berarti 2022. 31 tahun lah. Selalu dalam mimpi-mimpi itu terbang. Tapi hari ini saudara, Tuhan menjawab tentang mimpi itu. Bukan mimpi saya, mimpi kita kaum. Mimpi orang-orang yang mimpi orang-orang kecil bahwa kita juga memiliki republik ini. Kita juga ingin menentukan masa depan anak-anak yang lahir dari rahim istri kita. Kita ingin menentukan kecintaan pada republik ini, bahwa kita menjadi bagian penting yang bisa menentukan kebijakan arah negara kemana, yang bisa menentukan ketika kita ter-PHK negara hadir, yang bisa menentukan ketika kita kehilangan pendapatan karena tua atau cacat, negara hadir. Dan kita bisa tentukan itu di dalam ruang-ruang keputusan politik, keputusan-keputusan kebijakan publik. Mimpi itu dijawab oleh Tuhan hari ini. Dan SPMI yang saya bangga dan sangat terharu. Saya emosional benar emang kalau udah bicara ini. Karena sebelum Tuhan ambil nyawa saya selalu berdoa, ya Allah, kasih saya kesempatan sebagai hamba-Mu merubah negeri ini di mana kaum buruh dia bisa ikut menentukan. Bukan hanya kita menunggu. Kau lihat berbagai blokade ekonomi kau lakukan, perjuangan upah kemarin. 10 titik jalan tol kau tutup. Kau tahu berapa kerugian potensial negara kehilangan? 100 triliun. 100 triliun. Transaksi ekonomi Indonesia itu paling gampang lihat di Tanjung Priok dan Bursa Efek Jakarta. Terus satu ketika kalau kita nanti diperlakukan lebih tidak adil lagi, saya akan pimpin langsung seluruh buruh Indonesia dan partai buruh. 2 itu akan kita blokade. Kalau Bursa Efek itu adalah simbol tentang perdagangan pasar uang. Kita taruh aja 100.000 di situ, 3 hari lumpuh itu, turun semua saham, hancur, seluruh dunia akan lihat. Memang semua jadi hancur. Tapi buruh biasa pada titik puncak kemarahan dia akan lakukan itu. Karena blokade ekonomi kepada kita kaum buruh, kaum termarginalkan kelas pekerja, sudah pada titik yang tidak masuk akal sehat lagi. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi 5,2%? 5 tahun terakhir ekonomi tumbuh, bahkan menjadi negara terkaya nomor 7. Kenaikan upahnya ada 0,1%, ada yang 1,8%, dan hari ini kita dipertontonkan kembali 3,6%. Ekonomi tumbuh 5,2%. Siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Kelompok orang kaya meningkat jumlahnya. Majalah Forbes mengumumkan 10 orang kaya di Indonesia masuk di top 10, di top 50 maksud saya. 10 orang kaya di Indonesia masuk di top 50. 50 orang terkaya di dunia. Majalah Forbes. Yang kaya makin kaya. Buruh terlalu ditekan dengan upah murah. Nggak masuk ke akal. Ekonomi tumbuh 5,2%. Negara menjadi negara kekuatan nomor 7 secara ekonomi. Bahkan menjadi kekuatan salah satu yang diperhitungkan di dalam G20. 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, G20. Tapi upah kita diblokade. Kita lakukan perlawanan. 10 titik jalan tol ditutup. MM2100 Cibitung, Egypt, kawan-kawan di Banten, di Balaraja, kawan-kawan di Cipali, Simpang Jomin. Di Jawa Timur saya datang tanggal 30 November yang lalu. Diblokade itu jalan utama Jawa Timur. Tapi apa lacur? Mereka dengan angkuh gak mau mendengar suara kita. Kalau di Perancis, waktu itu Presiden Sarkozy datang menemui pemimpin serikat buruh, mengajak berunding, karena mereka sadar bahwa buruh adalah kekuatan ekonomi yang membangun negeri ini. Keringat kita yang membangun negeri ini. Bahkan cucuran air mata
istri dan anak kita, karena kita tidak cukup memberi kebutuhan kepada mereka. Kau lihat orang-orang yang mempunyai status outsourcing, karyawan kontrak, kau pikir mampu untuk membiayai kehidupannya. Perdana Menteri Australia datang menemui ACTU untuk berkompromi ketika mereka melakukan pemogokan di Sydney. Lufthansa di Jerman, TGV di Prancis, bahkan di beberapa negara Asia seperti Jepang, India, Perdana Menterinya datang ke kantor-kantor serikat buruh. Kemarin kau blokade ekonomi. Bahkan kau resiko mengalami penembakan, resiko di penjara. 28, 29, 30 November bahasa saya, mogok nasional awalan. Mereka dengan angkuh, jangankan menaikkan nilai upah, bertemu pun tidak mau. Mereka angkuh dengan kekuasaannya. Kelas modal telah membaluti hati dan nurani para pemimpin-pemimpin negeri ini. Dari mulai presiden, menteri sampai dengan gubernur. Bagaimana mungkin di situ dikatakan dalam Omnibus Law yang kita tolak bahwa gubernur dalam menentukan kenaikan upah minimum berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota, dipotong oleh gubernur. Atas nama apa gubernur melakukan pemotongan upah yang telah direkomendasikan kenaikannya oleh bupati? Hanya keangkuhan, hanya kekuasaan yang memandang rendah kamu semua. Karena mereka punya kuasa, mereka lupa baju mereka dari keringatnya buruh. Listrik di rumah dinas mereka dari keringatnya dan air mata kaum buruh. Bensin mobil mereka dari keringat dan air matanya kaum. Tapi mereka angkuh, mereka lebih memilih bersama dengan kaum modal untuk menekan upah. Gak ada akal sehat. Saya tanya dengan Volker Sanchez, bertemu di Geneva, brothers, berapa naik upah kamu? 13%. Kaget saya. Berapa pertumbuhan ekonomimu? 3,4%. Lula da Silva, presiden Brazil, yang juga adalah presiden Partidos dos Trabalhadores. Partidos dos Trabalhadores itu partai buruhnya Brazil. Partidos itu partai bahasa Portugis, Trabalhadores itu adalah buruh. Saya tanya pakai demo nggak pakai demo. Itulah kalau buruh berkuasa. Saya ingat sekali dengan Menteri Tenaga Kerja Brazil pada waktu saya di Los Angeles menjadi pembicara bersama mereka, dan Menteri Tenaga Kerja Brazil, saya mewakili Indonesia, bukan Menteri Tenaga Indonesia, nggak dihitung Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Orang tukang naikin upah murah ngapain diundang? Sama Menteri Tenaga Kerja Amerika dan satu Menteri Keuangan Jerman. Presidenmu ini bukan orang ecek-ecek, udah ganteng, terkenal di internasional. Saya ingat benar, kira-kira 5, 6 atau 7 tahun yang lalu, saya lupa, di Los Angeles kami menjadi pembicara, diliput oleh Al Jazeera, CNN, Arte TV Prancis, Deutsche Welle Jerman, TV-TV dunia lah. Saya tanya, berapa kenaikan upahmu? Waktu itu Lula pertama kali jadi presiden, naiknya 30%, nggak pakai demo. Terus saya tanya lagi, berapa lama? Selama Lula berkuasa. Selama Lula berkuasa 8 tahun, 30% setiap bulannya naik upah. Karena partainya berkuasa kaum buruh. Presidennya dari seorang buruh, mantan presiden CUT, Confederacional Unité Trabalhadores, kira-kira seperti KSPI-nya atau KSPSI AGN. Dia presiden partai buruh, dia ketua Partidos dos Trabalhadores, partai buruh. Dia memimpin 8 tahun. Andaikan tidak ada pembatasan, mungkin 4 periode dia akan memimpin. Buktinya di usia 82 tahun kembali dia terpilih, dan apa yang dia lakukan? 13% dia naik, 3 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi dengan Brazil? Brazil menjadi ekonomi yang meroket, bridge Brazil Rusia.
India, Cina, South Africa. BRICS ini penyeimbang G20. Nggak jadi miskin dia membayar upah buruh yang selayaknya didapat oleh kaum buruh. Cuma dia bilang kenaikan upah nggak boleh keluar dari negara Brazil. Maka ada kebijakan pengetatan fiskal. Mereka nggak boleh membeli barang-barang impor. Barang-barang dalam negeri mereka akan beli. Dahsyat. Kau bayangkan, misal kita naik upah, katakanlah tuntutan kita misal 500.000 rupiah per bulan. Kalikan 12 bulan, 6 juta. 6 juta kau kalikan 56 juta. Gila saudara, itu ekonomi. 6 juta rupiah setiap orang naik upahnya, kau kalikan 56 juta orang buruh yang tercatat di BPS. Sekarang 57 juta buruh dikalikan 6 juta. Coba Garda Metal berapa? Ji, berapa Ji? Itu kekuatan ekonomi. Dan uang itu juta ke juta berapa Den? Miliar ya? Triliun ya? Juta ke juta triliun. Jadi tinggal 57 kali 6. 57 kali 6, 2, 4, 35, 39. 394 triliun. Itu 394 triliun artinya 10% APBN. Gila negara. Itu uang muter. Gak mungkin lo naik gaji apalagi Garda Metal. Gak mungkin nabung. Punya tabungan gak Garda Metal? Ya tabungan utang itu namanya. 394 triliun andaikan itu berputar secara ekonomi, kita gak tergantung oleh negara. Andaikan Allah izinkan Partai Buruh 2029 berkuasa di Indonesia. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apapun agamamu saudara, saya berjanji kalau umur saya masih ada, saya berjanji kabul. Andaikan Tuhan izinkan 2029 Partai Buruh masuk di Senayan, dan 2029 pertama kali seorang buruh akan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan saya bisa pastikan dengan izin Tuhan, calon presiden Republik Indonesia 2029 berasal dari FSPMB yang kita akan putuskan. Izin Tuhan. Dengan izin Tuhan. Begitu kita berkuasa, Ji. Begitu kita berkuasa kawan-kawan, yang pertama kita akan putuskan tentang upah. Seperti Lula da Silva ketika pidato pertamanya dilantik sebagai presiden negara Brazil. Brazil itu hanya 1/5-nya Indonesia, saudara. Jumlah penduduknya 1/5 Indonesia. Jumlah kekayaannya 1/5 Indonesia. Luas negaranya 1/5 Indonesia. Hutan Amazon yang begitu terkenal di dunia 1/5 hutan Kalimantan dan Sulawesi. Tapi dia kuat secara ekonomi karena buruh yang memimpin. Kau bayangkan 394 triliun uang itu berputar di negeri sendiri, nggak boleh keluar. Kalau ketahuan ada yang belanja pakai online itu barang Cina, kita potong upahnya. Nggak boleh. Yang dimaksud barang impor itu termasuk yang melalui online itu. Anda kan karena murah Anda beli. Sadarkah saudara? Sadarkah kita sedang menghancurkan UMKM Indonesia? Nanti kalau upah naiknya benar, Partai Buruh ikut berkuasa, kalaulah belum presiden, wakil presiden, atau setidak-tidaknya fraksinya udah di fraksi tingkat tengah, 5 besar. Saudara, kita sedang membangun kekuatan baru. Di ruangan inilah sejarah itu sedang kita catat. Coba kau terlalu terhina kita dengan keangkuhan seorang Bey Mahmudin, Gubernur Jawa Barat. Blokade-blokade yang Bung Suparno pimpin, Bung Dadan SPN, Bung Jinto TSK, Bung Chris Cap, dan Bung Agus Koswara dari Cap. Itu 5 aja cukup.
SPMI di Jawa Barat ya, dan di daerah lain sama. SPMI Suparno, Dadan SPM, Jinto TSK, Kris capnya KSPI, dan Agus Koswara capnya KSPSI AG. Cukup 5 itu blokade lumpuh ekonomi. Di Banten, di bawah pimpinan Bung Riden langsung turun. Ada Intan SPN, ada Rudi Cap KSPI, ada TSK siapa ya? Agus Darsana ya. Agus Darsana, oh ya Tukimin harus kita sebut, beri aplaus buat Tukimin. Mana Tukimin? Berdiri Tukimin. Oh ya, berdiri. Tukimin, kita beri aplaus buat Tukimin. Banten ini luar biasa. Ya blokade, tapi dengan angkuh mereka bertolak pinggang. Jangankan menaikkan upah, mereka mengatakan, siapa kamu? Blokade ekonomi, saudara. Potensial money loss itu, kehilangan uang secara ekonomi 100 triliun, itu karena MM 2100 nggak produksi kan nggak bisa lewat. Di blokade sama kawan-kawan SPMI terutama itu. Kita beri aplaus buat kawan-kawan SPMI yang telah melakukan perjuangan itu. Bung, saya ngerti tentang ekonomi. Mereka itu udah ketar-ketir. Bahkan saya dengar istana ketika tanggal 30 bersiaga. Itu kalau saya bilang sama Bung Parno, sama Supri, mana Supri? Datang nggak Supri? Supriyatno, coba Supriyatno berdiri, Supriyatno. Nah, kita beri aplaus tuh Bung Supriyatno paling belakang tuh. Itu kalau dia telepon saya kan, karena Kapolda udah turun, Bang gimana? Saya bisa bilang lanjutkan. Dan kalau itu dilanjutkan akan terjadi huru hara memang. Tapi perjuangan masih panjang. Partai harus melalui satu titik konstitusional lagi. Dan saya ada tanda-tanda harapan itu. Maka saya menahan diri. Kalau tanya emosinya, emosi berat lah. Wah, Anda tahu saya kan, karakter saya kan keras. Dan saya nggak pernah kata mundur. Dan saya nggak takut sama siapapun. Siapapun saya nggak takut. Benar. Udah teruji lah. Mimpin SPMI beberapa tahun nggak pernah kendur dan takut. Ya karena saya pertama punya Allah, punya Tuhan, dan saya punya kamu, punya Garda Meta lah. Beri aplaus buat kawan-kawan Garda Meta. Kenapa mesti saya takut? Ya nggak, kalau saya di penjara paling ada ngirim karangan bunga apa itu buah-buahan. Bang, tetaplah tegar, perjuangan akan kami lanjutkan. Apaan gua di penjara? Saudara, kita ingin menentukan tentang arah negeri ini, tentang mimpi-mimpi anak-anak kita, tentang mimpi-mimpi yang selama ini terpendam, di mana kaum buruh bisa menentukan tentang kesejahteraan untuk buruh dan keluarganya. Kawan-kawan, kita tentukan hari ini. Mimpi-mimpi itu kita ingin wujudkan. Doa-doa telah ditebar, langit telah diketuk, Tuhan di arsy-Nya, di kursinya, di singgasananya. Apapun agamamu, telah kita lantunkan doa-doa. Hari ini atau tidak sama sekali. Today or never. Hari ini atau tidak pernah. Itulah kemudian Bung Riden dan Bung Rosat sebagai Presiden dan Sekjen FSPMI. Ketika saya memohon kepada mereka berdua, majukan rapid. Karena SPMI harus mengambil tongkat komando perlawanan untuk menuju negara sejahtera, welfare state, yang dimotori oleh the working class. We are the working class. Ayo ikuti kata-kata saya. We are the working class. We are the working class. Berdiri. Ikuti kata-kata saya ya. Berdiri semuanya. We are the working class. 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 Ayo bareng-bareng. We are the working class. 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 Partai Buruh.
Bung Riden, yang baru, yel-yelnya Bung Riden. Ayo ikuti Presiden SPMI. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Selangkah lagi. Selangkah lagi. Selangkah lagi. Selangkah lagi. Buruh berkuasa. Rakyat sejahtera. Rakyat sejahtera. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kawan-kawan, saya minta waktu sedikit lebih. Yang di belakang maju aja. Yang di belakang. Yang di belakang. Yang di belakang maju. Kalau Anda duduk di sana nggak kelihatan. Cepat yang di belakang. Aduh, kayak anak TK nih. Yang merasa duduk di belakang. Kelihatan screen. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Saudara, itulah cita-cita yang ingin kita bangun. Kau bayangkan blokade ekonomi itu 100 triliun. Itu kalau di luar negeri, presidennya udah turun ke kantor Serikat Buruh. Itu di Amerika, Serikat Buruh otomotif Amerika, namanya UAW. Mereka melakukan pemogokan di negara bagian, Detroit. Karena itu kan gudangnya otomotif. Dia melakukan pemogokan di negara Detroit, kamu tahu, 2 minggu. Kita baru 3 hari. 2 minggu dia melakukan pemogokan. Apa yang dilakukan oleh Joe Biden, Presiden Amerika? Presiden Amerika Joe Biden, dia pidato di depan stasiun TV. Saya Joe Biden, kira-kira begitulah apa terjemahan bebasnya. Nanti kalau saya pakai bahasa Inggris juga kamu nggak ngerti kan, percuma. Betul kan? Saya Joe Biden, Presiden United States of America. Kalau Anda lihat di CNN itu dan Al Jazeera, saya menyatakan mendukung pemogokan buruh-buruh otomotif yang ada di Amerika. Bayangin, Presiden menyatakan setuju dengan pemogokan. Karena kan Amerika negara bagian. Mereka melawan Gubernur Detroit, Michigan, negara bagiannya Michigan, yang ada di Detroit, kota otomotif. General Motors, Ford, semua kan ada di situ. Bayangin, karena udah 2 minggu, si Biden kan takut juga, ekonomi makin merosot nih. Memang mereka tidak dibayar upah. Kalau di Eropa dan Amerika, Australia, kalau mogok kan nggak dibayar, no work no pay, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ditangkap, Saya lebih senang begitu. Nanti kalau kita berkuasa, nggak apa-apa, kita nggak dibayar. Tapi nggak boleh ditangkap, nggak boleh dibubarkan, nggak boleh dipenjara. Itu jelas tuh konstitusi mereka, Eropa, Amerika, dan Australia. Ya lebih senang begitu. Oke, kita nggak dibayar, katakan per hari, katakan kalau di Indonesia, katakan misal 75.000, katakan 10 hari 750.000, nggak apa-apa. Tapi kita akan mendapat kenaikan upah yang tinggi. Itu yang dilakukan oleh Serikat Buruh UAW, United Automotive Workers Union. Biden karena dia ditekan 2 minggu ekonomi Amerika, negara federal tertekan, dia umumkan, saya Presiden Amerika mendukung. Ketar-ketir Gubernur Michigan, Detroit. Akhirnya apa? 30% naik upah. Disetujui. Kita cuma 3,6%. Gila itu. Dan dengan angkuhnya bertolak pinggang, Gubernur DKI Bapak Heru Budi, Gubernur Jawa Barat Pak B, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah, dengan angkuhnya mereka menyatakan bahwa kami tidak akan menaikkan. Gila. Saudara, kita direndahkan, kita dihina. Semut digigit, semut diinjak akan menggigit. Coba-coba kau dekati belalai gajah, kau akan dipukul oleh gajah dengan belalainya. Coba-coba kau dekat unta, kau akan ditendang dengan kakinya. Coba aja pegang buntut unta, kalau ntar umroh pegang aja buntut unta. Pasti ditendang sama unta. Karena bagi unta ini ada penyerangan, bagi semut ini ada penyerangan, blokade buat rakyat semut, diserang. Masa kamu diam saja?
Oleh karena itu Tuhan sedang tersenyum, saudara. Analogi saya, Tuhan sedang tersenyum. Dia kasih alatnya. Hei kaum-kaum yang tertindas, wahai kaum-kaum yang selama ini terpinggirkan, wahai kaum-kaum yang selama ini menjerit di tengah perjuangan, wahai kaum-kaum yang tak pernah didengar dan tak pernah dilihat, dipanggil ketika pemilu, dipunggungi setelah pemilu selesai. Hari ini kata Tuhan, apapun agamamu, aku berikan satu jalan dan alat perjuanganmu, satu titik balik tentang cerita republik yang kita cintai, tentang sebuah cerita yang ingin kau bangun dari pelosok-pelosok negeri, dari penjuru tanah air. Kau menyerang pada titik satu sentrum kekuatan. Kau, kata Tuhan, kau kuberikan apapun agamamu, Allah berikan, Sang Hyang Widi berikan sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Satu alat. Kan hadis manapun dalam agama saya ya, agama lain juga saya sama. Hadis manapun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, beliau Nabi yang paling agung di dunia ini. Saya yakin agama lain sama ya, tentang ajaran ini, tentang Paulus, Yohanes, Yesus Kristus, Veda, kitab Veda di Hindu, ataupun Tripitaka di Buddha, atau Konfusius di agama Konghucu, ajaran Nabi Konfusius. Tidak akan mungkin Tuhan itu memberikan sebuah kebahagiaan secara langsung. Misal, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rezeki yang halal dan baik. Setelah berdoa, pling, ada duit. Nggak ada itu. Itu hanya ada di jin dan jun. Bener nggak? Jun minta, Om Jin bagi saya duit dong. Pling, ada duit. Jin dan Jun, sinetron Jin dan Jun. Mbak Yul. Mbak Yul. Tidak ada. Wahai Allah, berilah hamba rezeki yang halal, berilah hamba rezeki yang membuat keluarga hamba bisa menjadi keluarga-keluarga yang rezeki halalan thayyiban, tidak hanya halal tapi baik, wahai Allah. Maka kemudian kita bekerja. Setelah malam kita berdoa bagaikan rahib pendeta. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu salah satu sahabat Nabi. Saya yakin agama lain ada ya, saya mengutip agama yang saya yakini. Sayyidina Ali itu mengatakan, jadilah kamu bagaikan seorang rahib pandita di tengah malam, meneteskan air mata, menundukkan kepala, memohon, bahkan menyentuh jidatmu di tanah, memohon kepada Tuhan. Tapi begitu matahari terbit, kau bagaikan singa lapar yang akan menerkam mangsanya. Bekerjakanlah kau sungguh-sungguh di pagi hari, begitu matahari terbit, bertebaranlah kau di muka bumi, carilah rizki Tuhanmu yang penuh dengan keberkahan. Bagaikan singa lapar, kata Sayyidina Ali. Maka ketika matahari mulai tenggelam, kembalilah kepada jati dirimu seorang hamba Tuhan, bagaikan rahib pandita yang meneteskan air mata, memohon dengan penuh kecintaan, memohon dengan penuh pengharapan, melepaskan tentang keegoan dan arogansi kekuasaan manusia. Disitulah kau meminta pada Tuhan. Itu Sayyidina Ali. Tuhan sedang tersenyum, saudara. Dikasih alat, nggak dikasih ikan, dikasih pancingan, alat pancingnya untuk memancing ikan. Tuhan, jangan kau kufuri nikmatmu. Nikmat mana lagi yang kau ingkari? Jangan kau jadi kufur nikmat. Jangan kita jadi kufur nikmat. Ini alatnya. Rubah nasib, rubah upahmu, rubah tentang sistem outsourcing, rubah tanah-tanah yang dirampas oleh korporasi, land reforma agraria, rubah tentang impor-impor barang, mental-mental rente, mental-mental pedagang yang hanya mencari untung dengan mengambil impor-impor beras, daging, bahkan garam mereka impor. Rubah tentang cerita nelayan yang melaut, solar mahal, begitu kembali dari melaut hanya 3 ekor ikan yang bisa dia bawa kembali ke rumahnya untuk anak dan istrinya. Rubah tentang cerita disabilitas yang tidak pernah mendapatkan tempat yang layak. Rubah tentang orang-orang yang menganggur karena dia tidak punya kekuatan, kesempatan mencari kerja dengan sistem jaminan sosial. Rubah tentang orang-orang yang kelaparan yang tidak boleh, haram hukumnya orang kelaparan di negara yang miskin. Maka kata Tuhan, kita kasih, ku kasih, ku beri kau alat perjuangan yang bernama Labour Party, partai.
Sengaja Bung Riden, Bung Rosyad, dan ketum-ketum Sekum SPA mengundang PUK. Sengaja dalam Rapim dan Rakernas yang dijadikan satu ini, diundang PUK. Karena kalau SPMI sudah bergerak, selalu sejarah mencatat perubahan itu akan ada. SPMI bergerak bersama serikat lain tapi dimotori SPMI, upah berubah. 2012, 2014 naik upah 30 sampai 87%. Saya di Helsinki, Finlandia, ketika saya cerita itu, berdiri mereka semua, applause selama 5 menit. Kalau di Eropa itu kalau applause, standing applause, itu udah mereka menyatakan luar biasa, incredible, beyond of the thinking. Apa artinya itu coba? Kan nggak ngerti kan? Di luar apa yang dipikir, beyond of the thinking, di luar perkiraan. Orang nggak pikir, kita udah naik dengan izin Tuhan. Out the box, berpikir di luar box, di luar kardus itu. Ya, SPMI bergerak, BPJS jadi. SPMI itu selalu begitu. Ini sejarah peradaban. Ini mana sih? Kahar ada nggak kahar? Nggak ada ya. Ntar saya minta tulis buku tuh tentang SPMI. Dan hari ini di Bung Riden, Bung Rosyad harus bangga, agar ditentukan oleh Tuhan. Hari ini kekuasaan akan kita rubah. Republik ini akan kita rubah. Republik ini akan kita jadikan sebagai di mana negara sejahtera, welfare state akan dibangun oleh SPMI. Siap menangkan partai buruh? Siap menangkan partai buruh? Yang mau menangkan partai buruh angkat tangannya. Siap menangkan partai buruh? Siap menangkan partai buruh? Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Saya minta waktu. Jangan kalau udah lapar tahan dulu. Yang lapar banget, tolong ikat pinggangnya, kencengin lagi sedikit. Saya minta waktu sedikit. Jangan keluar ruangan, jangan dulu makan. Sabar. Setengah jam, 2 jam, 4 jam kalau perlu. Kencengin sedikit demi perubahan Indonesia yang kita cintai, negara sejahtera, welfare state. Ya, Bung Riden, Bung Rosyad, kawan-kawan ketum Sekum dan seluruh jajaran DPW, KC, PC dan PUK hari ini hadir. Saya minta pulang dari sini hanya satu, bikin relawan pabrik, Bung Riden. Semua pabrik minimal PUK, maksimal sebanyak-banyaknya. Tulis tuh, relawan pabrik. Ayo bareng-bareng. Bentuk apa? Bentuk apa? Yang keras. Bentuk apa? Apa tugasnya Bung Iqbal? Satu, saya minta tolong, saya minta bantuan kamu. Bantu saya. Sebelum Allah ambil nyawa ini, sebelum napas berhenti karena kehendaknya. Bantu saya minta satu aja. Jadi relawan pabrik. Menangkan ini partai. Dan tanda-tanda itu sudah ada. Secara rasionalitas nanti saya akan jelaskan. Apa dan di mana posisi partai ini. Ini bukan partai kecil lagi. Ini bukan partai ecek-ecek dan abal-abal lagi. Kau lihat, isyhadu, kau persaksikan apapun agamamu, apapun sukumu, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kau lihat nanti, ini partai adalah tentang sebuah harapan yang sedang dibangun. Expectation, harapan yang sedang dibangun oleh kelas pekerja, the working class. Saya minta satu aja. Apa bentuk apa? Apa tugasnya Bung Iqbal? Sederhana, pulang kerja. Pulang kerja, setiap pulang kerja, setiap hari. Ngapain Bung Iqbal? Semua PUK berdiri. Yang dari partai lain cepat bertobatlah masuk ke partai buruh. Coba ada yang dari partai lain nggak? Ayo jangan takut, ngomong. Ayo coba. Ada yang dari partai di luar partai buruh nggak? Coba angkat tangan. Nah itu siapa tuh tadi? Hah? Siapa itu?
Oh, partai buruh. Enggak, yang di luar partai buruh. Coba berdiri dan angkat tangan tinggi-tinggi. Yang menjadi partai buruh, anggota maupun pengurus, angkat tangan berdiri. Angkat tangan berdiri. Berdiri, coba saya mau lihat. Nah, yang duduk itu berarti di luar partai buruh. Ayo, angkat tangan dan berdiri. Ini Garda Metal bukan partai buruh. Jangan dipaksain ya. Kalau memang bukan partai buruh, duduk. Yang bukan partai buruh jangan dipaksain, kasihan nanti kamu aduh tertekan gitu. Saya mau tanya, yang jadi anggota partai buruh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang tinggi. Yang tinggi. Kalau perlu naik kursi. Oh, Cak, lu enggak, Cak? Oke, terima kasih, duduk. Duduk. Ini biar senam, Anda nggak sadar kan saya ajak senam, duduk diri. Duduk semuanya. Yang baru datang masuk ke ruangan. Boleh keluar ruangan ini hanya untuk ke kamar kecil. Pokoknya kalau nggak ke kamar kecil, yang keluar dari ruangan ini kita sumpahin masuk neraka. Betul nggak? Ya berarti dia bohong. Tadi berdiri partai buruh, tiba-tiba dia keluar di toilet, dia bilang sialan bener. Satu, apa kita bentuk apa? Yang keras, kita bentuk apa? Bung Iqbal, apa relawan pabrik itu? Sederhana aja. Setiap pulang kerja, setiap hari sampai tanggal 10 Februari. Mulai besok, dengerin, jangan ada yang ngomong. Mulai besok, Bu Rosa nanti catat ya. Saya minta bantuan Ketum Sekum PPSPA ya. Ya, Garda Metal juga saya minta bantuan, DPW saya minta bantuan, KC dan PC periksa kejujuran PUK. Mulai besok bentuk relawan pabrik, jumlahnya minimal di setiap pabrik sejumlah PUK. Kalau di antara PUK udah ada yang jadi pengurus partai lain, nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Tapi nanti kan dia nikmatin upah kita. Dia kagak berjuang upah, tapi nikmatin perjuangan upah kita. Pensiun kita yang perjuangin, pesangon dia yang perjuangin, dia nggak tobat-tobat, ya biarin aja dia tanggung jawab sendiri. Tugasnya apa, Bung Iqbal? Pulang pabrik, cepet, Anda jangan ke loker dulu, cepet langsung keluar pabrik, di depan pintu gerbang, berdiri yang rapih, dengan sikap yang senyaman mungkin dan serileks mungkin. Ngapain, Bung Iqbal? Begitu motor pertama keluar, begitu barisan keluar mau naik bis, begitu mereka keluar dari gerbang pabrik, selamat sore, hati-hati di jalan, 14 Februari 2024, jangan lupa pemilu, coblos nomor 6 partai. Nggak pakai duit, nggak pakai uang, nggak perlu bayar sembako, nggak perlu menyogok-nyogok. Tuhan telah kasih alat perjuangan kita, your mouth. Ngerti nggak your mouth? Your mouth, mulutmu adalah harimaumu. Gunakan harimau itu keluar dari mulutmu. Aumkan harimaumu untuk kebaikan. Gunakan harimaumu, your mouth, mulutmu setiap hari. Tahan banting. Ada yang ngeledek, jangan marah. Ada yang nggak mau ikut, jangan dibully. Ada yang nggak mau berjuang, tinggalkan. Bertahanlah, bersabarlah, tetaplah dalam satu komando. Kita akan menyongsong kemenangan. Jadi begitu pulang relawan pabrik ini, kalau yang ada bis, dia naik ke bis. Setiap satu bis, 1 atau 2 orang relawan. Dia naik ke bis, nanti kira-kira 100 meter dia turun. Di dalam bis, selamat sore, assalamualaikum, salam, om swastiastu, sesuai agamamu masing-masing. Kawan-kawan, kita telah ada partai buruh. 14 Februari kawan-kawan, 2024, jangan lupa ada pemilu. Coblos nomor 6 partai buruh. Dah begitu. Nanti 100 meter turun.
Yang tidak naik bis, naik motor di luar. Karena kalau di dalam pabrik nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya boleh kampanye dalam pabrik, boleh. Yang nggak boleh itu rumah ibadah, sekolah. Ya kan pabrik boleh nggak? Kalau Anda nekat boleh sebenarnya. Boleh. Jadi kalau nanti manajemen bilang, Bapak melanggar undang-undang loh. Ini masa kampanye. Kami boleh berkampanye dalam pabrik itu, kami boleh. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Dan orang yang melarang kampanye ada hukuman penjara. Kalau lo nekat. Oh benar ini. Kan ada juga PUK yang nekat. Biasanya PUK AI. Mana AI itu? Ntar kalau udah di PHK baru ngadu ke Bang Oji. Bang Oji, saya di PHK. Kenapa? Saya kampanye. Boleh ya? Boleh. Tapi nggak boleh di dalam ruang produksi, nggak boleh. Di mana Bung Iqbal boleh di dalam pabrik? Pada saat makan siang, pada saat jam istirahat, pada saat sebelum masuk kerja, pada saat pulang kerja. Kita harus hormati juga tempat kita bekerja. Tapi dilarang nggak? Enggak. Langsung buka pasalnya, nanti tanya sama Katimsus. Ntar kan ada materi Katimsus Said Salahuddin. Tanya, apa pasalnya? Kalau perlu Anda bikin di karton, telepon di sekretariat PUK, jebret. Kalau melarang kampanye penjara bisa 5 tahun. Terus kalau ketemu personalia ngeprint, kasih personalia, jebret. Kalau mau nekat, boleh. Tapi kalau enggak, minimal pulang kerja deh. Selamat sore, assalamualaikum. Pakai toa. Yang belum aja toa beli. Tapi kemarin tuh keren tuh, Jabar 7 tuh. Ya, tempatnya Bung Bais tuh. Beri aplaus buat kawan-kawan Jabar 7 yang ingin memenangkan Bung Bais. Bung Amir ya. Keren tuh. Semua udah punya toa. PUK udah punya toa. Kawan-kawan dari daerah yang belum ada toa kelewatan kalau SPMI nggak punya toa. Ya, Bung Rosyad, Bung Riden beliin udah deh. Tapi dengan catatan, Anda adalah SPMI pengurus yang paling memalukan sedunia. Kalau kamu terima itu toa, kamu adalah pengurus yang paling memalukan sedunia. Pasti dibalikin. SPMI kan punya duit. Malu-maluin. Pakai toa. Kawan-kawan, jangan lupa, kan itu seliweran. Apalagi tuh SPN, TSK tuh saya lihat keren tuh. Kemana saya lihat Purwakarta, mana Piong, mana Piong? Wahyu. Nah, untuk Piong tuh, kita terus buat kawan-kawan Purwakarta ya. Keren. Saya dikirimin sama Piong tuh, sama Wahyu. Wah, keren. Pakai mokom dia keliling. Itu begitu. Jadi relawan pabrik pertama kalau pulang kerja. Yang kedua ngapain Bung Iqbal? Keliling pakai mokom. Kapan Bung Iqbal? Setiap hari. Bung Iqbal saya nggak punya mokom, pakai motor. Greng. Tapi janganlah nanti dipekak telinganya itu, jangan. Pakai motor, bawa bendera. Bendera partai dan bendera SPMI boleh, dua-dua. Keliling, pakai toa. Halo, kampung-kampung masukin. Saya pergi ke Jepara, itu sepanjang kampung petani kiri kanan. Jauh banget Jepara itu. Jepara Jawa Tengah. Yohanes mana Yohanes? Yopi ya. Keliling-keliling. Ini kampung-kampung diadain pertemuannya di balai desa. Jauh banget. Perasaan nggak sampai-sampai itu ke balai desa, jauhnya saking jauh, tapi pemandangan indah semua. Tanda-tanda kemenangan. Jepara itu pasti dapat satu fraksi kursi itu, satu kursi DPRD itu, fraksi. Ya, jadi yang kedua keliling-keliling pabrik. Bung, ngelawan uang hanya bisa dilawan dengan kekuatan massa. Jadi saya minta dua. Satu relawan pabrik, yang kedua keliling kampung dan pabrik. Ayo bareng-bareng, yang keras. Satu apa? Dua apa? Keliling kampung dan pabrik. Ulangi. Yang kedua apa? Nomor satu apa? Yang bareng, yang keras, yang teriak. Nomor satu apa? Nomor dua apa? Menang saudara. ...2024 akan lahir orang asli Kabupaten Bekasi. Lahir dari rahimnya gerakan buruh.
namanya Riden Hatam Aziz, Presiden FSPLI, akan muncul dalam sejarah bupati yang berasal dari rahim ini. Dan di Kabupaten Bekasi, ini kotanya Partai Buruh, Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi kemarin saya merinding garda metalnya dia, piongnya 1.300 garda metal. Lo tahu kan garda metal? Lapar minum, aus minum. Kalau nggak bisa beli aqua, minta sama warga. Aqua botolnya kosong. Botol kosong minta minum. Yang saya udah tahu benar. Bais termasuk yang akan menang. Oh gitu, macam-macam dia ambil kayak macam-macam. Main perasaan bener saya kalau udah partai. Karena saya sembayangin umur nggak tahu kita. Saya nggak mendramatisir. Saya kan penyakitan. Sebenarnya saya sakit nih, bengkak kaki, tangan bengkak. Jadi suka emosional. Ya Allah, kasih sedikit lagi nyawa. Karena lolos parliamentary threshold waktu itu 3,5%, sekarang 4%. Doa saya, dan saya ingin doakan, setiap doa saya, ya Allah, tunjukkan turbulensi politik, luluh lantakkan kesombongan dan keangkuhan kekuasaan itu. Jangan karena kami orang kecil, tidak punya uang, tidak punya jaringan, kau hinakan kami ya Allah, nggak bisa memberikan kontribusi dalam kekuasaan. Kami bersyukur bahwa kami telah berjuang menghasilkan, tapi tinggikanlah derajat kami. Doa saya benar. Ini bukan ingin nyombong, enggak. Allah jauhkan saya. Ini cerita sangat emosinya saya terhadap perjuangan Partai Buruh. Sedikit lagi lah nyawa ini. Saya butuh kamu. Saya minta keikhlasan kamu. Bangkitkan perlawanan terhadap partai. Kamu yang masih setengah-setengah, sepenuh hati. Kamu yang sudah sepenuh hati, lipatkan 10 kali. Tinggal 30 hari lagi. Ya, tinggal 30 hari. Dengan itu tadi saya minta Bung Riden, Bung Rosyad, dan kawan-kawan saya, relawan pabrik, itu pertahanan terakhir kita. Karena akan ada serangan sembako, ada serangan uang. Saya tahu benar, karena saya pernah. Sekarang saya masuk dunia politik jadi makin tahu betapa jahatnya politik. Tapi kalau kita bisa baik, politik akan beri kekuatan yang akan merubah kebaikan kita. Kalau di titik terakhir dari serangan uang, mereka percaya Tuhan mereka Tuhan. Tuhan mereka tentang kuasa. Karena mereka berkuasa, mereka bisa menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita orang-orang kecil hanya punya satu kekuatan, yaitu kekuatan massa dengan izin Tuhan. Dan karena itu bantu saya, bantu partai, bantu buruh, bantu orang-orang kecil ini, bantu negeri ini, bantu Indonesia. Kita menangin partai 3,19% di 18 provinsi. Saya telepon Kang Asep bilang, bang, ini tembus 6%. Ya saya merinding. Semoga Allah kabulkan. Amin. Amin. Amin Allah. Tapi saya bilang Kang Asep jangan di prediksi maksimal, ambil prediksi minimal. Berapa kira-kira Kang Asep? Emang belum selesai, surveinya lagi diolah. Jawab berarti. Surveinya lagi diolah. Paling minimal bang, kalau saya sudah super yakin sebagai surveyor ya, berapa? 1%. Jadi kalau dia 1% ditambah 3,19%, Partai Buruh lolos parliamentary threshold. Saudara, kalau kita masuk DPR, kita bisa mainkan politik anggaran. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. 180 triliun kita akan minta kepada negara kalau kita ada di DPR. 180 triliun saya akan minta, baik fraksi Partai Buruh, misal Bung Riden, ketua fraksi Bung Riden, saya perintahkan all out dalam politik anggaran, dalam pembahasan anggaran. 180 triliun alokasikan untuk jaminan makanan, 500.000 rupiah per orang. Sebanyak 30 juta orang miskin setiap bulan dapat masuk ke ATM-nya dan seumur hidup sampai dia. Pastikan rumah-rumah dibangun ketika PNS, TNI Polri, prajurit-prajurit Polri, prajurit-prajurit TNI, PNS
yang grade-nya kelas 2 atau grade 3, buruh-buruh swasta, orang-orang yang belum punya rumah. Saya akan pastikan, saya minta fraksi partai buruh ambil 100 triliun, 180 triliun untuk jaminan makanan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Yang kedua, ambil 100 triliun dari anggaran. Anggaran kita diperkirakan 2024 itu sekitar menurut Pak Presiden Jokowi 4.000 triliun. Kecil 180 triliun. Ambil 100 triliun buat subsidi rumah. Rumah yang tadinya harga 200 juta boleh jadi dengan 100 triliun kita bisa harga rumah sekitar 60-70 juta. Tanpa DP. Tanpa DP. Jaminannya apa? Jam sostek. Ada uang 500 triliun. Mana ada bank yang nggak mau? Kami jaminkan uang buruh. Begitu. Ngapain pakai DP? Orang kita punya 500 triliun. Siapa yang nggak mengangkat semua bank? Berlomba-lomba bank. Tapi kita bikin sebagai Menteri Tenaga Kerja bisa MOU dengan seluruh bank-bank, direktur utama bank. Kami jaminkan uang jam sostek, katakan 200 triliun. Wah, berebut. Saya taruh di bank kamu, tapi jangan pakai DP. Kan sekarang enggak. Uang jam sostek itu yang ditaruh di bursa saham, di blue chip istilahnya di pasar saham, itu yang minta pengusaha juga. Kita ubah, ya, jadi kompensasikan bisa 4, insya Allah kalau survei kedua selesai ya, 4,19%